Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinisa Cahya Sabrina, NIM 120220013 dari kelas RA, dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama ada pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, kemudian ada studi kasus yang akan saya ambil nanti, kemudian ada kebijakan dan referensi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Di mana berdasarkan sejarahnya, Keynesian memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik ataupun neoklasik, yang berfokus pada penawaran supply pada faktor produksi. Dan pada umumnya juga, pembangunan wilayah dalam teori Keynesian ini menganjurkan peran pemerintah dan mekanisme pasar yang aktif untuk mengurangi kesenjangan atau disparitas atau juga mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Kemudian terdapat definisi untuk memahami teori Keynesian, yaitu yang pertama ada intervensi dari pemerintah, di mana merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan upaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan suatu organisasi mengenai masalah sosial ekonomi, dan di setiap tindakannya juga akan mempengaruhi keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar. Kemudian yang kedua ada demokrasi sosial, yaitu tindakan yang diperlukan dari negara untuk memberikan keamanan dan kesetaraan bagi rakyatnya dan harus secara aktif membuat masyarakat menjadi kondusif untuk perkembangan wilayah dan dilakukan secara bertahap dan disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Kemudian yang ketiga ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan mengatasi kesenjangan wilayah. Kemudian bisa kita lihat di sebelah kanan ada pokok pemikiran dari teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor, yaitu menekankan pada sisi permintaan yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada harga barang yang diekspor di wilayah tersebut, kemudian ada tingkat pendapatan wilayah lainnya, dan harga barang substitusi di pasar wilayah luar. Kemudian yang kedua ada teori sirkuler dan kausan kumulatif, yaitu yang pertama ada teori Myrdal, di mana menerangkan bahwa kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kemudian yang kedua ada kesenjangan wilayah hanya dari faktor-faktor ekonomi saja. Kemudian ada yang ketiga teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, yaitu proses pertumbuhan wilayah terjadi secara kumulatif dan melingkar pada suatu wilayah, dan akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Kemudian ada teori kutub pertumbuhan, di mana pusat pertumbuhan akan muncul jika dihasilkan dari ekonomi aglomerasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Dan di bawah bisa kita lihat apa saja penyebab dari kesenjangan suatu wilayah. Yang pertama ada deregulasi dan liberalisasi pasar, yang kedua ada kelemahan struktural, kemudian ada investasi rendah, kemudian ada perpindahan modal secara terus-menerus, dan ketidakcukupan partisipasi dari pemerintah. Kemudian di sini saya terdapat studi kasus yang saya ambil dari kawasan industri Pekalongan, di mana di Pekalongan terdapat sektor industri yang pada umumnya merupakan industri menengah ke atas dan sebagian besar berupa industri tekstil sarung palkat yang jumlahnya sekitar 20 unit. Dan pada sektor industri ini dalam struktur PDRB memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 26,65%. Dan industri ini merupakan industri padat karya yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, dan keberadaan industri sarung palkat di Pekalongan ini belum diimbangi oleh industri penyedia bahan baku yaitu industri pemintalan benang. Dan jumlah penduduk yang cukup besar selaras dengan ketersediaan tenaga kerja sebagai aset sumber daya berharga untuk mendukung berdirinya suatu perusahaan. Industri pemintalan benang baru tersedia di 2 unit, yaitu ada PT Pisma Putra Tekstil dan PT Watu Salam Tekstil. Itu pun kurang lebih 60% hasil produksi PT Pisma Putra Tekstil dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan grup sendiri, yaitu PT Pismatex Tekstil Industri, dan sehingga industri lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku benang harus mengimpor dari daerah lain.
Kemudian ada pun kebijakan yang diambil dari kawasan industri tersebut, yaitu di luar adanya berbagai barrier seperti minimnya resource, baik secara keuangan, infrastruktur, sumber daya manusia maupun teknologi, dan faktor tersebut harus terus ditingkatkan serta dimanfaatkan dengan baik. Dan yang kedua adanya perlu pengembangan kawasan pelabuhan menjadi pelabuhan perikanan ataupun pelabuhan kargo untuk barang hasil produksi industri sekitar yang merupakan keunggulan tersendiri yang disebabkan wilayahnya memiliki garis pantai yang terhitung panjang. Dan berikut merupakan referensi yang saya ambil untuk mendukung pemaparan materi pada pembangunan wilayah menurut teori Keynesian dan untuk menunjang materi dari studi kasus yang saya ambil. Sekian dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.